Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi sebelum mulai mohon maaf nih ya kalau suaraku agak mindeng karena aku ya kurang sehat badan gitu ya. Karena akhir-akhir ini aku udah coba-coba nge-gym gitu, olahraga gitu loh. Karena kan ya kerjaan aku emang kebanyakan duduk atau diam di satu tempat gitu. Maka aku pengennya beraktivitas gerak-gerak dikit gitu loh biar lebih fresh dan lebih fit aja. Tau-taunya malah sakit. Jadi sekarang aku mau ajak kalian bahas soal kasus Frog Boys yang mana ini hilangnya kelima anak ini ya, yang berasal dari Korea Selatan. Yang mana kasus ini juga ini emang kasus yang paling misterius sampai sekarang di Korea Selatan, karena sampai sekarang kasus ini emang belum terpecahkan. Jadi thank you banget untuk kalian yang udah share kasus ini ke aku melalui DM Instagram gitu ya. Jadi kalau nggak kalian share mungkin aku nggak tahu gitu loh kalau kasus ini emang bener-bener ada. Jadi menurut aku ini layak banget lah untuk kita bahas sekarang. Jadi kayak gimana ceritanya dan kayak gimana kasusnya, yuk kita bahas. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut, siapin minuman dan cemilan kalian juga gitu ya. Siapkan posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Kalau udah santuy langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Hilangnya kelima anak ini emang banyak dibahas dengan media-media di seluruh dunia gitu ya. Mana kejadian ini disebut dengan Frog Boys. Tapi mereka ini bukan anak kodok gitu ya. Mereka ini anak manusia gitu loh. Tapi sebutannya aja tuh Frog Boys, yang sebenarnya ini gak ada hubungannya juga dengan kodok. Ntar lah aku bahas soal itu. Jadi ini kejadiannya udah lama banget ya. Yang terjadi itu di tahun 1991. Yang terjadi itu di kota Daegu. Yang mana kota Daegu ini emang kota metropolitan terbesar keempat di Korea Selatan. Dan di tanggal 26 Maret di tahun itu ya, di tahun 91, yang mana hari itu emang sedang hari libur sekolah karena sedang ada pemilihan umum gitu loh. Kalau di Indonesia itu ya semacam pemilu gitu ya. Nah jadi kalau di Korea Selatan kalau ada pemilihan umum biasanya mereka tuh menggunakan bangunan-bangunan sekolah gitu loh untuk sarana pemilunya. Makanya saat itu anak sekolah itu diliburkan. Di hari libur itu keenam anak-anak ini berencana mau main ke Gunung Wolong gitu loh. Ini gunung yang ada di pinggiran kota Daegu, yang letaknya ini emang gak jauh nih dari tempat tinggal mereka atau dari desa mereka gitu ya. Niatnya mereka main ke gunung itu mau sekalian nyari salamander. Nah jadi bukan kodok nih. Tapi banyak media-media udah terlanjur nyebut kalau mereka ini nyari kodok, maka disebut dengan Frog Boys gitu ya, atau anak kodok. Yang harusnya ya lebih tepatnya itu Salamander Boys gitu ya. Sebelum mereka pergi ke sana, mereka ini udah pada pamit gitu loh dengan masing-masing orang tuanya gitu loh. Kalau mereka ini mau main ke Gunung Wolong. Yang sebenarnya gunung ini tuh bukan gunung yang gede-gede banget gitu ya. Dan anak-anak di sana juga itu emang udah biasa gitu loh main ke sana sambil nyari salamander. Karena di gunung itu juga ada semacam taman gitu ya, tempat anak-anak bermain. Makanya saat itu ya masing-masing orang tua mereka tuh nggak ada yang khawatir kalau anaknya itu main ke Gunung Wolong itu. Awalnya mereka ini berenam, itu bernama Jo Hoyoen, Wo Chiu Laun. Pokoknya namanya bakal aku taruh di sini gitu ya. Jadi mereka ini awalnya berenam, mereka ini semuanya masih bocah-bocah yang usia itu masih usia anak SD gitu loh. Sebelum ke gunung, paginya mereka ini sempat ngumpul dulu gitu ya di salah satu rumah teman mereka yang berenam ini, itu bernama Jo Ho Yeoen. Nah setelah itu sekitaran jam 9 pagi mereka pun pergi ke gunung. Nah di jalan salah satu di antara mereka ya yang bernama Jin Taeseng itu disuruh pulang tuh dengan ibunya. Karena di saat mereka jalan mau ke gunung, mereka ini berpapasan ketemu dengan ibunya Taeseng. Nah karena saat itu Taeseng ini belum sarapan pagi, makanya dia ini disuruh pulang dulu gitu loh untuk sarapan pagi. Nah jadi karena inilah Taeseng ini jadi satu-satunya yang selamat di antara mereka berenam ini, karena disuruh dengan ibunya pulang saat itu. Karena kelima teman-temannya ini itu langsung lanjut jalan lagi tuh ke Gunung Wolong. Yang mana inilah kabar terakhir tentang kelima anak-anak ini dalam keadaan masih hidup. Sampai sore menjelang malam, kelima anak-anak ini itu masih belum pulang juga. Nah pastinya orang tuanya khawatir gitu ya, karena anak-anaknya ini masih usia SD. Pergi pagi pulang sore gak pulang-pulang, itu pastinya ada yang aneh gitu loh. Nah jadi di sore itu masing-masing orang tua mereka gitu ya, itu udah coba nyari anaknya, coba untuk nyusul tuh nyari anaknya di Gunung Wolong. Nah tapi sampai malam mereka coba nyari, itu emang gak ditemukan sama sekali. Bahkan tanda-tanda mereka pun itu gak ditemukan tuh di Gunung Wolong itu. Karena ini akhirnya malam itu juga orang tua mereka ini ngelapor ke polisi. Dan malam itu juga ya berita soal hilangnya kelima anak ini jadi heboh nih. Yang awalnya hebohnya nih di desa mereka gitu loh. Yang akhirnya polisi, tentara dan warga desa juga itu berbondong-bondong untuk ngebantuin ya proses pencariannya gitu loh. Setelah sepanjang malam proses pencarian itu dijalankan, emang gak ditemukan juga. Bahkan ya jejaknya dan barang-barangnya itu gak ditemukan juga gitu loh. Sampai beberapa hari proses pencariannya pun itu emang gak ada hasil sama sekali gitu ya. Mana mereka ini itu melakukan pencarian itu di Gunung Wolong itu. Nah yang mana akhirnya berita soal hilangnya kelima anak ini pun ini makin menyebar, yang sampai jadi liputan nasional saat itu. Yang mana kasus ini pun emang mengagetkan seluruh warga Korea Selatan saat itu. Dan kasus ini pun sampai jadi perhatian
perhatian utama pemerintah pusat Korea Selatan saat itu. Sampai Presiden Korea Selatan pun, Lee Tae-yu, itu sampai menurunkan banyak personil dari kepolisian dan tentara gitu loh untuk membantu proses pencariannya itu di area pegunungan Wolong. Yang padahal gunung itu nggak gitu gede banget dan nggak luas juga gitu ya, tapi tetap nih mereka berlima itu nggak pernah ditemukan. Pada saat itu pencarian ini udah melibatkan 320.000 orang. Ini udah termasuk ya warga yang ikut membantu proses pencariannya gitu ya. Yang akhirnya foto kelima anak ini disebarluaskan ke seluruh Korea Selatan, termasuk menggunakan truk-truk yang nempelin foto anak-anak itu gitu loh, dengan tulisan ajakan untuk bantu nyari kelima anak-anak ini gitu ya. Tapi tetap aja nggak ada laporan soal kelima anak ini ditemukan, dan hasil pencariannya pun itu bener-bener jong banget gitu ya. Karena jejak mereka pun itu nggak ditemukan sama sekali gitu loh. Karena seolah-olah kelima anak ini itu kayak hilang di telan bumi. Nggak ada yang tahu apa yang terjadi dengan mereka dan di mana mereka saat itu. Sampai berbulan-bulan proses pencarian ini pun tetap dilakukan, tapi emang nggak ada hasil apapun gitu loh. Yang akhirnya pihak kepolisian dan pihak tentara yang ikut untuk melakukan proses pencarian dan melakukan penyelidikan soal apa yang sebenarnya terjadi dengan anak-anak ini mulai ditarik. Dan ya liputan berita pun saat itu mulai tenggelam gitu ya, yang memberitakan soal status gimana soal kasus anak-anak ini, yang akhirnya ya mulai nggak dibahas. Tapi kelima dari orang tua anak-anak ini itu pastinya ya nggak ada pudar-pudarnya gitu ya kalau mereka nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan anak-anak mereka. Kalau anak-anak mereka belum pulang, pasti mereka ini ya tetap gelisah, takut, dan pasti itu khawatir banget lah. Di tanggal 25 September di tahun 2002 atau 10 tahun kemudian gitu ya, barulah ada laporan dari warga di sana yang nggak sengaja nemuin kerangka manusia tuh yang terkubur di Gunung Wolong. Nah, karena kejadian kelima anak yang hilang ini tuh udah lama banget gitu ya, karena memang udah terkubur waktu selama 10 tahun. Jadi saat itu nggak ada yang menduga gitu loh kalau penemuan kerangka manusia itu ada hubungannya dengan kelima anak ini. Tapi setelah polisi nyampe di lokasi dan polisi pun itu langsung menggali tanahnya gitu ya, dan benar aja di sana ada banyak tulang belulang yang ditemukan. Yang mengagetkan semua orang nih ya, pakaian yang ditemukan di situ emang pakaian kelima anak-anak ini. Dan disinilah polisi mulai meyakini apa jangan-jangan tulang ini itu tulang kelima anak-anak yang hilang 10 tahun yang lalu. Jadi masing-masing orang tua dari kelima anak ini itu dipanggil polisi lagi gitu ya, untuk memastikan pakaian yang ditemukan di situ apa bener nih pakaian anak-anaknya saat hilang 10 tahun yang lalu. Sampai dipastikan juga melalui DNA, dan ya jawabannya itu emang benar-benar tulang belulang milik kelima anak-anak ini. Dan disinilah polisi mulai meyakini gitu ya kalau ini kasusnya akan terpecahkan. Tapi seenggaknya ya awal dari kasus ini udah terpecahkan. Seenggaknya mereka udah memastikan kalau kelima anak ini udah ditemukan, biarpun ya udah dalam keadaan tulang belulang. Tulang mereka di sana ditemukan itu dalam keadaan terkubur yang kayak aku jelasin itu tadi, dan terkuburnya ini di bawah pohon yang ada di gunung itu. Di sini polisi juga sebenarnya kebingungan gitu ya, karena 10 tahun yang lalu polisi juga itu udah melakukan proses pencarian secara detail gitu loh, termasuk menggunakan anjing pelacak untuk mendeteksi kemungkinan adanya jasad yang dikubur di sana. Tapi saat itu emang sama sekali nggak terdeteksi. Karena ini polisi sampai pemerintah Korea Selatan di tahun itu gitu ya, itu mengeluarkan kebijakan khusus untuk mengungkap kasus ini gitu loh, melalui penyelidikan dan penelitian yang cukup mahal, karena emang melibatkan detektif-detektif dan tim penyelidik terbaik yang ada di Korea Selatan saat itu. Dan penyelidik ini pun itu sampai melibatkan 20.000 tim penyelidik khusus dari pihak kepolisian gitu ya, untuk memeriksa 200 bukti untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dengan kelima bocah ini, dan yang paling penting siapa pelakunya. Karena saat itu hal yang udah bisa dipastikan kalau kelima bocah ini itu emang tewas karena terbunuh. Karena di salah satu tengkoraknya itu dalam keadaan berlubang, dan di dalam tengkoraknya juga itu ditemukan satu peluru. Dan polisi juga meyakini kalau pelakunya ini bukan orang biasa gitu ya, tapi emang orang yang berasal dari background militer. Ini kemungkinan besar. Karena saat tulang-tulangnya ditemukan, itu tulang mereka dalam keadaan terikat gitu ya. Jadi ya polisi meyakini sebelum mereka meninggal atau sebelum ya jasad mereka ini jadi tulang, mereka itu emang diikat jadi satu gitu loh. Dan ikatannya inilah yang mana ini ngebuat polisi yakin kalau pelakunya ini berasal dari background militer. Karena ikatannya itu emang ikatan standar militer, dan ini ya, ini mirip banget dengan ikatan tali marinir Amerika Serikat. Ya seenggaknya di artikelnya ngejelasin kayak gitu. Dan beberapa tulang dari anak-anak itu juga itu dalam keadaan ya tulangnya itu patah karena dipukul gitu loh. Yang mana di sini juga polisi meyakini kemungkinan besar ya sebelum anak-anak ini mungkin meninggoy, mereka ini emang dipukul dengan pukulan yang sangat kuat gitu loh, sampai ya tulang itu
patah. Jadi karena itu awalnya yang dicurigain yaitu ya pihak tentara Korea Selatan gitu loh. Karena Gunung Wolong itu tempat anak-anak ini hilang ya. Di situ emang sebenarnya banyak beberapa aktivitas, misalnya kayak tempat jogging, tempat anak-anak bermain, karena di sana emang ada taman juga gitu ya. Bahkan taman yang indah banget yang bisa sambil nikmatin keindahan kota Daegu gitu loh. Dan di sana juga itu emang ada shooting range milik tentara Korea Selatan. Jadi itu untuk latihan nembak gitu loh. Nah, tapi tempat latihannya itu emang ada tempat khusus gitu ya, nggak disatukan dengan satu tempat dengan anak-anak bermain. Makanya saat itu pihak kepolisian Korea Selatan itu mencurigai pihak tentara Korea Selatan gitu loh yang melakukan latihan nembak di gunung itu. Nah, tapi setelah diselidiki ternyata ya di hari anak-anak ini hilang, di tanggal anak ini hilang, itu emang sama sekali nggak ada latihan menembak. Karena saat itu emang hari pemilihan umum. Jadi di sana emang nggak ada satu tentara pun yang sedang bertugas. Dan peluru yang bersarang di salah satu tengkorak anak itu pun itu diselidiki gitu ya, dan ternyata pelurunya itu bukan peluru yang biasa digunakan dengan pihak kepolisian Korea Selatan dan bukan juga digunakan dengan pihak militer Korea Selatan. Dan peluru ini semacam peluru khusus atau peluru yang sama sekali nggak digunakan di Korea Selatan. Setelah penyelidikan ini pun dilakukan selama bertahun-tahun gitu ya untuk menyelidiki siapa sebenarnya pelakunya, ini emang bener-bener jong juga nih, emang nggak ada hasil apapun karena emang nggak ada jejak pelakunya ditemukan. Jadi pelaku ini benar-benar bersih banget gitu yang melakukan aksinya. Sampai kepolisian di sana itu mengadakan sayembara gitu ya sebesar 50.000 US dollar untuk siapapun yang bisa menemukan pelakunya gitu loh, alias bisa membongkar kasus besar ini. Ini bukan cuma dianggap sebagai kasus besar di Korea Selatan, tapi ini emang dianggap sebagai misteri besar Korea Selatan sampai sekarang karena emang sama sekali nggak ditemukan jejak pelakunya, apalagi ditemukan pelakunya siapa. Sampai akhirnya pihak kepolisian pun mengakhiri kasus ini dan menutup kasusnya ini di tahun 2006 gitu loh. Ini sih yang sayangnya gitu ya, karena akibat pemutihan kasus. Nah, jadi di Korea Selatan penyelidikan kasus kriminal itu cuma berlaku selama 15 tahun, yang artinya ya jika kasus itu nggak bisa diungkap sampai 15 tahun ke depan setelah kasusnya dibuka, ya kasusnya itu dianggap kadaluarsa atau udah nggak berlaku lagi. Karena kasus kelima anak-anak ini itu udah dibuka sejak mereka hilang kan di tahun 1991 dan ditutup itu di tahun 2006 karena hitungannya itu udah 15 tahun gitu loh. Nah, kalaupun pelakunya muncul gitu ya di tahun 2007 atau 2008 atau ke atasnya gitu ya, pelakunya itu udah nggak bisa ditangkap lagi ya, karena kasusnya ini emang udah dianggap kadaluarsa akibat pemutihan ya hukum gitu loh di sana. Karena ini kasus ini pun jadi terkubur gitu ya, dan sampai sekarang soal siapa pelakunya, apa motifnya, kenapa mereka harus memilih korbannya anak-anak yang masih usia SD kayak gini gitu ya, dan apa yang sebenarnya terjadi dengan anak ini sampai sekarang masih nggak ada yang tahu kecuali pelakunya. Dan sampai sekarang pelakunya pun memang gak ada yang tahu. Dan karena inilah kasus ini menjadi salah satu kasus misteri terbesar di Korea Selatan. Dan menurut kalian gimana nih soal kasus ini? Terutama soal pelakunya gitu ya. Kalau menurut aku pelakunya ini kayaknya bukan orang sembarangan, memang bener gitu ya. Kayaknya pelakunya ini emang bener-bener pembunuh yang mahir gitu loh. Karena kalau pembunuh yang emang bener-bener bisa menutupi jejaknya secara sempurna gitu ya, sampai gak ada yang bisa melacak jejaknya dikit pun, nah itu kayaknya bener-bener udah mahir, yang artinya kemungkinan besar ya pelakunya ini melakukan kayak gini bukan cuma sekali, mungkin aja atau kemungkinan besar nih ya udah melakukan beberapa kali karena dia seolah kayak udah terlatih gitu loh untuk menyamarkan penyelidikan polisi atau menghilangkan jejak pembunuhannya. Nah, jadi kalau pelakunya ketangkap kemungkinan bakal terungkap juga gitu loh kasus-kasus lainnya yang udah dia lakukan. Karena aku yakin banget pelakunya ini udah melakukan kayak gini bukan cuma sekali, tapi udah berkali-kali. Makanya itu dia jago. Karena yang perlu kalian tahu ya, cuman pembunuh berpengalaman yang bisa menghilangkan jejak pembunuhnya secara sempurna kayak gini. Atau bisa jadi pelakunya bukan pembunuh, atau bisa jadi pelakunya ini memang benar-benar background dari militer atau pihak kepolisian, karena pihak kepolisian juga emang mereka yang tahu gimana proses penyelidikan kasus pembunuhan di dalam kasus yang sedang diselidiki. Artinya mereka pasti tahu dong gimana cara menghilangkan jejak pelakunya, ya enggak? Ya bisa jadi sih, tapi bukan polisi sini ya, ntar tiba-tiba datang tukang bakso lagi padahal lagi nggak lapar. Jadi gimana nih menurut kalian soal kasus ini, soal siapa pelakunya? Mungkin kalian ada pendapat-pendapat yang asik gitu ya, yang masuk akal atau yang lucu juga, komen aja di bawah. Karena ya aku seneng aja gitu loh ngebacain semua komentar-komentar kalian, karena memang ada yang bener-bener lucu, yang memang nggak masuk akal gitu ya. Ya bagus juga buat hiburan gitu loh, tapi ada juga nih yang bener-bener masuk akal, karena banyak juga sih detektif di komentar aku gitu loh. Kayak soal kasus ini aku jadi ingat dengan satu kasus yang pernah terjadi di Jepang gitu ya, yang mana ini kasus yang menimpa keluarga Miyazawa gitu loh, yang menurut aku ini gila banget kasusnya, dan sama juga nih pelakunya kayak pelaku di kasus ini, karena di situ pelakunya emang bener-bener nggak bisa diselidiki gitu ya. Bahkan menurut aku pelaku di kasus keluarga Miyazawa ini
bener-bener GG banget sih, bener-bener ngeri banget. Bahkan ya pelakunya itu sampai menyamarkan jejaknya gitu loh, yang tujuannya ya supaya polisi itu tersesat atau ya kayak ngabisin waktu gitu ya untuk menyelidiki jejak yang salah. Jadi itu semacam jebakan yang sampai sekarang kasusnya pun itu belum terungkap juga. Bahkan ya polisi Jepang itu sampai mengadakan sayembara sebesar 2, miliar gitu loh kalau dirupiahkan. Tapi sampai sekarang belum ada yang bisa memecahkan kasusnya juga. Menurut aku kasus keluarga Miyazawa ini juga nggak kalah serem, bahkan lebih serem sih menurut aku dibanding dengan kasus Frog Boys ini. Coba deh kalian nonton karena aku udah bahas videonya. Ya promosiin video lama gitu loh. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita tentang kasus Frog Boys ini. Jadi thank you banget untuk kalian yang udah share kasus ini ke aku. Jadi aku nemu wawasan baru gitu ya soal kasus-kasus yang mengerikan, karena nggak tahu kenapa kasus-kasus kayak gini kayak ada serunya gitu buat kita bahas. Oke lah, sampai sini aja. Thank you banget untuk kalian yang udah ikutin kasus. Jadi thank you banget untuk kalian yang udah ikutin sampai menit ini. Aku Rizky Wadiono. Bye bye.